friends, welcome back to iNext Podcast Season 4. Oke, iFriends, selamat datang kembali nih di iNext Podcast kali ini. Untuk mengasah pengetahuan, lebih baik kita bertanya kepada ahlinya. Maka dari itu, izinkan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu ya iFriends. Halo iFriends, aku Daryl dari Manajemen 2023. Halo iFriends, nama aku Ica dari Manajemen 2023. Oke, Ca. Nah, aku mau nanya suatu nih, Ca. Kemarin aku lihat di SG kamu tuh sempat ke tempat dessert yang lagi trending itu gak sih? Iya, kemarin tuh aku ke Bloomery Patisserie dan aku nyobain tiramisu cake-nya ya. Dan itu it was really good. Jujur aku pengen banget ke sana karena aku tahu teman-teman aku tuh udah banyak banget yang ke sana. Tapi yang aku lebih pengen tahu lagi ini kan sebagai anak manajemennya aku pengen tahu apa sih sejarahnya dan kayak awal mulanya permulaan bisnis Bloomery Patisserie ini, Ca. Nah, kebetulan nih Riel, di episode kali ini kita akan membahas tentang cara membangun bisnis dari nol. Nah, kita emang niatnya mau buat iFriends untuk lebih berani dalam bergerak dan mengambil resiko dalam membangun bisnis nih Riel. Yang dimana bakal dijelaskan lebih oleh speaker yang hadir hari ini yang tentu saja gak bakal kalah kecenya. Ngeri banget. Nah, kebetulan banget juga nih, Ca. Hari kita akan mengundang nih narasumber yang memiliki pengalaman membangun bisnis dari nol nih, iFriends. Dan sekarang udah di mana-mana deh bisnisnya di Jogja ini. Mungkin perkenalkan Kak Cynthia Deviani selaku CFO dari Bloomery Patisserie. Halo Kak, apa kabar Kak? Baik. Oke, mungkin aku yakin nih iFriends nih udah pernah dengar nih tentang Kak Cynthia siapa sih? Tapi ada juga yang belum pernah dengar mungkin Kak Cynthia itu siapa dan apa yang Kak Cynthia selama ini lakukan. Mungkin Kak Cynthia bisa memperkenalkan diri dahulu mungkin kepada iFriends. Oke, hai semua, aku Cynthia Deviani. Sekarang aku buat bisnis bakery di Jogja, ada di Solo, Semarang sama Jakarta juga, namanya Bloomery Patisserie. Mungkin sedikit background, dulu tuh aku juga dari manajemen FEB UGM tahun 2018, lulusnya tahun 2022. Nah terus ceritanya itu Bloomery itu mulai tahun 2020. Jadi waktu kuliah itu juga sambil bikin bisnis, tapi waktu itu kan lagi pandemi, jadi kuliahnya dari rumah kan. Nah terus jadi bikin bisnis itu, terus sempet double degree juga ke luar negeri, jadi sempet ditinggal. Tapi karena aku tuh bikin Bloomery itu berempat sama siblings, jadi waktu ada yang misalnya lagi di luar negeri, ada yang di Indo, terus habis itu saling bantu buat ya gedein sampai sekarang, kayak gitu ceritanya. Oke, tadi berarti sebelum bikin Bloomery itu pasti sibuk banget ya Kak? Pas masih di awal-awal masa COVID, kuliah, harus double degree dan harus mengurus bisnis juga. Tapi aku yakin juga gak kalah dengan kesibukan kakak sekarang nih sebagai CFO kan. Mungkin kakak boleh ceritain deh, sekarang nih kan kalau dulu kita udah tahu ya kesibukan kakak apa dengan double degree. Nah mungkin para friends juga mau tahu nih sekarang kesibukan kakak tuh apa sih sebagai CFO Bloomery Patisserie ini Kak? Jadi kalau sekarang aku tuh CFO kebanyakan ngurusinnya financial pasti sama human resource gitu. Jadi itu yang aku pegang tuh sekarang itu. Kalau dulu awal-awal tuh aku pegang marketingnya Bloomery gitu. Tapi kan zaman dulu marketingnya emang belum seprofesional sekarang ya. Jadi memang sedikit beda. Nah terus sekarang lebih difokusin aku ke bagian financialnya kayak gitu. Oke. Oh, ternyata itu adalah kesibukan dari sebuah CFO Bloomery Patisserie. Nih Kak, aku jadi mau nanya deh. Dengar-dengar Bloomery itu berawal dari meal crepe ya Kak. Dan itu tuh meal crepe yang kakak dan keluarga inginkan semasa-masa COVID kan. Nah kira-kira kakak boleh gak jelasin sedikit aja tentang meal crepe dan awal mulanya Bloomery Patisserie? Oke. Jadi meal crepe itu mungkin buat teman-teman yang belum tahu tuh cake yang agak beda gitu sama cake biasa. Biasanya cake kan sponge cake gitu ya, terus di layer-layer sama krim gitu kan. Nah kalau ini nih dia tuh pakai crepe tipis-tipis gitu loh. Nah dia tuh di layer-layer sampai 20 tingkat, makanya buatnya susah. Terus itu nggak terlalu banyak kan di Jogja gitu tuh dulu awal-awal tuh nggak ada yang jualan gitu. Terus di Indonesia pun tuh nggak banyak gitu kan. Terus habis itu kita bikin itu karena susah bikinnya tapi enak gitu kan. Jadi mungkin ya teman-teman kayak nggak banyak yang bikin gitu loh, gitu sih kalau meal crepe.
Oke, jujur aku juga baru tahu nih Kak tentang meal prep dan baru tahu juga kayak emang prosesnya tuh susah ya bikinnya ya. Iya. Dulu kayak pertama kali buat kayak wah nggak mau lagi sih. Oh Itu iya? susah banget dulu awalnya. Tapi ya tekniknya diperbaruin terus gitu. Kalau boleh tahu Kakak itu belajar dari mana untuk membuat meal prep? Dari YouTube kah atau dari TikTok or apa dari mana Kak? Ya jadi actually yang suka bikin produk tuh malah adikku. Adikku tuh dulu di UGM juga di psikologi, namanya Amel. Nah dia yang bikin, terus tapi memang dulu awal tuh kan kita bareng-bareng ya pasti kalau awal nggak ngurusin banyak ya jadi cuma bikin aja kan, bikin produksi gitu aja. Jadi bikin semua, bikin bareng tapi yang bikin resepnya Amel. Nah cuma dia nggak yang sekolah pastry juga zaman dulu gitu. Jadi ya dari YouTube tapi dia nyoba-nyoba terus. Kakakku tuh food tech soalnya, jadi dia kayak ya mungkin tahu flavor gitu ya. Cuma kalau yang tekniknya itu kebanyakan adikku gitu. Sampai sekarang juga dia yang pegang di produknya kayak gitu. Oke, jadi itu mungkin awal mulanya Bloomery Patisserie, adanya Bloomery Patisserie juga ya Kak, dengan keinginan meal prep. Nah tapi Kak aku mau nanya, setahu aku kan pas Kakak masih melakukan order PO meal prep itu, Kakak itu setahu aku tuh menerapkan proses learning by doing. Berarti Kakak belajar sendiri dan melihat dan langsung Kakak ajarkan sendiri. Tapi itu sebenarnya Kak berisiko ya Kak, karena kan Kakak nggak sekolah dan apa-apa ya Kak. Boleh tahu nggak sih kenapa Kakak untuk memilih proses penerapan learning by doing dibanding Kakak sebenarnya bisa langsung nih merekrut ahli dessert yang udah tahu cara membuat meal prep dan mungkin teknis-teknis cara membuat dessertnya tuh Kak. Iya mungkin banyak juga business owner pasti merasakan kalau awal tuh kayak nggak berani ya kalau kayak langsung hire profesional gitu kan. Maksudnya kan kayak dulu awal kita start very small gitu. Bener-bener ya mulai sendiri gitu kan. Tapi ya memang ke depannya kayak waktu pengalaman kayak maksudnya karyawan-karyawan pertama kita pun tuh ya mereka bikin dessert gitu kan. Pastry chef gitu loh. Ya walaupun ya nggak yang profesional gimana tapi kan paling nggak mereka sekolah pastry kayak gitu kan. Jadi mereka tahu caranya bikin cake seperti itu. Nah tapi diajarin juga. Kebanyakan belum pernah bikin meal prep kan. Jadi diajarin caranya bikin kayak gimana. Tapi kalau udah ada background tuh lebih gampang. Terus juga ya kalau mulai dari situ ngembangin menu-menunya tuh udah lebih tahu gitu loh. Karena ya udah ada backgroundnya tadi itu sih. Kayak gitu. Oke Kak, jadi kan Kak selama COVID ini berarti Bloomery ini kan berdirinya pas 2020 right? Berarti pas masih masa-masa COVID. Setahu aku tuh kan pas masa COVID dengan pengalaman teman-teman aku juga itu banyak banget bisnis yang melakukan downsizing kan. Karena ya susah work from home and jadi mereka melakukan downsizing biar yang gak bangkrut gitu kan kasarnya. Tapi kenapa kakak dan kakak dan adik kakak itu masih melakukan untuk melanjutkan nih bisnis Bloomery Patisserie di mana kalau COVID orang banyak yang nggak bisa keluar dan mungkin nggak bisa enjoy the things that we do now sekarang kali ya. Dan pada akhirnya apa nih Kak yang bisa membuat kakak kayak yakin nih dulu pada nih masa itu di masa COVID sehingga kakak berani untuk melakukan ekspansi sehingga banyak banget nih Bloomery Patisserie membuka outlet nih di Jogja nih Kak. Iya, mungkin tuh kalau ingat dulu waktu 2020 gitu ya waktu awal-awal COVID itu tuh kan mesti teman-teman kalian juga banyak banget yang open PO gitu kan. Kalau aku dulu gitu semua kayak hampir semua teman-temanku jadi jualan nih gitu kan. Aku juga ikutan gitu kan jualan. Tapi memang dari situ itu tuh memang menurutku nggak terlalu banyak yang sampai sekarang gitu kan. Biasanya cuma ya maksudnya waktu itu aja kan rame terus ya udah selesai aja gitu. Nah jadi emang menurutku kalau waktu COVID itu nggak tahu sih Mang Bloomery mungkin langkahnya tepat kayak maksudnya kita berani buat expand di waktu itu tapi juga mungkin beruntung juga ya karena tadi itu aku lihat kayak nggak banyak bisnis yang survive habis buat di pandemi gitu loh apalagi yang sebelumnya udah sukses terus waktu kena pandemi kan kena banget karena udah belum pernah ngerasain pandemi gitu loh. Iya benar. Nah jadi ya menurutku lebih karena mungkin langkah strateginya kita tepat buat berani expand waktu itu dan juga beruntung itu sih. Oh, jadi itu kayak cara gimana kakak bisa survive ya selama COVID. Mungkin kakak bisa elaborate more kali ya. Gimana kakak bisa kayak mungkin teknik-teknik yang kakak terapkan dari marketingnya atau dari productionnya juga buat masih bisa sustain selama masa COVID itu. Mungkin dari awal ya kayak waktu pertama kali buat itu kan PO tuh paling susah tuh challenge-nya itu tuh pasti karena kita bikin semua prosesnya tuh dikerjain sendiri lah pokoknya kayak benar-benar dari konfirmasi WA satu-satu Kak mau dikirim nggak terus pesenin Gojek terus habis itu kirim terus
sering dulu tuh bahkan salah alamat gitu loh. Dulu tuh pernah kita kayak ngirim sendiri gitu, terus habis itu kayak sampai di tempatnya, loh kak ulang tahun saya masih bulan depan kayak gitu. Kayak maksudnya masih sangat kayak kita bener-bener hektik, gak sempet ngapa-ngapain gitu loh. Nah terus ya abis itu tapi kita tuh berani buat pertama kali tuh langkah yang strategi yang mungkin bisa tepat tuh, kita tuh berani rent tempat di Jakal yang sekarang jadi toko yang di Jakal itu pertama kali. Dulu tuh setengah doang kan, sekarang kan sebelahnya udah digedein kan. Dulu tuh cuma satu kecil gitu. Terus padahal kan waktu itu buat kita bisnis awal tuh maksudnya tuh berani gitu loh, karena nggak murah gitu kan rentalnya zaman dulu gitu kan. Terus juga dulu tuh maksudnya di situ tuh brand-brand gede lah, jadi kita kayak pengen di situ cuma mempertaruhkan kayak maksudnya kita harus berani gitu kan dari modal dan juga gitu. Habis itu kita berani di situ. Terus ya marketingnya pasti ya awal-awal mungkin kita ngerasa dari PO sampai bikin store pertama tuh ngerasa pede nih, tapi kan waktu awal-awal tuh juga nggak rame gitu kayak store-nya. Walaupun kita ngerasa PO nih benar-benar tiap hari ada nih, berarti kan maksudnya stabil ya, tiap hari ada yang mau gitu kan, dan banyak yang repeat order gitu. Makanya kita sebenarnya berani untuk memperbesar bisnis ini karena kita tahu produk kita tuh emang winning gitu loh. Emang produk kita tuh banyak yang suka, banyak yang repeat gitu kan. Dan branding dan semuanya tuh kita tuh percaya sama produk kita gitu kan. Nah terus waktu udah berani di situ, ya tadi yang aku bilang masih sepi. Terus habis itu kita ya promosiin ya tadi aku bilang kayak kemana aja gitu. Maksudnya kita hire bener-bener KOL gitu kan. Terus juga padahal KOL itu kan juga nggak semuanya works ya, maksudnya ada yang oke, ada yang enggak. Tapi zaman dulu 2020 itu KOL tuh maksudnya jauh lebih ngaruh gitu loh. Kalau zaman sekarang kan karena udah banyak banget ya, jadi nggak sengaruh itu. Tapi kalau 2020 tuh kita kalau berani nge-endorse yang gede-gede itu udah langsung boom gitu loh, langsung rame gitu. Nah makanya dulu strateginya waktu 2020 tuh seperti itu, kita kerja sama KOL, terus kita juga banyak ngirimin gitu kan, banyak kayak kenalan supaya mereka mau nge-review walaupun kadang mungkin nggak dibayar juga, tapi karena kita punya relationship kayak gitu. Nah terus udah sih kayak terus jalan-jalan terus dari Jakal, terus ya dengan strategi yang sama kita buka di Semarang, Solo, terus Jakarta kayak gitu. Berarti the main reason behind kenapa Bloomery bisa sukses itu apalagi semasa COVID itu gara-gara basically kakak itu confident in your own products dan juga berani ngambil risk ya, biar bisa bisnisnya bisa segede mungkin ini. Juga kakak berani untuk berkoneksi kali ya dengan KOL tadi. Itu penting banget sih. Iya, itu koneksi tuh. Tapi sebenarnya sampai sekarang tuh masih penting banget sih ya koneksi ya kak. Iya. Itu ngerasain banget pasti juga. Itu juga ya walaupun mungkin kadang kayak tadi kakak bayar mungkin nggak bayar dan atau apa. Tapi at least mereka mau nge-review produk itu kali ya kak. Bener banget. Kayak maksudnya bener-bener sampai sekarang tuh kayak kerasa gitu loh. Kalau zaman dulu mungkin kayak waktu kuliah gitu mungkin kayak belum kerasa ya kayak koneksi gitu kan. Tapi kayak sekarang waktu kayak butuh apa, oh kenal kok, waktu butuh apa kenal kayak gitu loh. Dan itu kan waktu dulu juga nggak tahu kan bakal butuh kayak gitu loh. Tapi ya makanya genuine dalam berkoneksi itu menurutku penting juga gitu sih. Itu pentingnya juga kayak kenapa banyak orang mungkin bilang ya kayak kakak tingkat aku juga mungkin bilang kayak koneksi dari kuliah tuh emang penting banget kali ya. Karena mungkin kayak sekarang kita ya benar kayak kakak Cynthia tadi, mungkin kayak sekarang kita ya mungkin kita kayak gak perlu gitu ya. Tapi in the future we never know, right? Iya. Siapa tahu koneksi itu bisa membangun bisnis kita di masa depan atau bisa membuat partnership dan lain-lain. Aku setuju banget sih. Oh ternyata itu ya, kayak so many reasons behind kenapa Bloomery sukses ini ya. Kayak mainly gara-gara networking tadi dan juga taking risk. Nah kak, aku jadi mau nanya dong, kan Bloomery sekarang udah berkembang pesat ya dengan banyak outlet yang sudah tersebar di Jogja dan berbagai daerah lainnya. Apakah ekspansi ini emang udah jadi rencana awalnya kakak, atau kakak ngelakuin ekspansi itu gara-gara ada confident along the way gitu? Mungkin kalau awal banget waktu kita di rumah itu kita nggak pernah bayangin ya, maksudnya bisa jadi kayak gitu. Tapi waktu along the way itu maksudnya waktu kita udah pernah buka branch pertama gitu tuh kita udah maksudnya duduk bareng buat kita tuh, jadi kita mau kemana gitu loh, kita set the vision gitu kan. Walaupun ya buat waktu itu kita set visi kayak gitu tuh nggak apa kayak masa sih bisa gitu kan. Tapi dulu dari awal kita tuh set visi buat sampai sekarang ya itu buat jadi global dessert brand gitu.
benar-benar memang kita tahu kita pengen jadi dessert brand yang global. Nah caranya kayak gimana, makanya selalu kayak sekarang kita mau ngembangin produk, mau ngembangin sistem bisnis kayak gitu tuh selalu kita emang kalau international brand bakal ngapain sih kayak gitu loh, karena memang visi kita tuh mau jadi kayak gitu kan. Kayak dari branding dari awal tuh kita tahu kalau misalnya international brand tuh pasti brandingnya kuat nih, kayak nggak mungkin kita cuma jual meal crab tapi nggak ada tulisan Bloomery-nya, apa bentuknya nggak sesuai sama branding kita tuh pasti nggak kena gitu kan. Nah, makanya kayak product and branding tuh penting, dan juga kita punya visi untuk kayak gitu dari awal, dan itu benar-benar sampai sekarang pun kebawa di semua Bloomery tim gitu kan. Tim-tim kita tuh ya selalu kita ingetin buat visi kita tuh ke sana gitu kan, ya buat kita jadi brand internasional global kayak gitu. Oke, very interesting ya Cak. Jadi kayak aku mau tarik ulur dikit, mungkin ya visi kakak untuk dari pembukaan lokasi pertama ya, itu untuk menjadi international brand. Itu kan pasti diskusinya tuh panjang banget ya kak, dengan tim kakak atau mungkin dengan keluarga kakak dulu mungkin kali ya. Tapi itu kan untuk menjadi international brand itu kakak harus mempunyai selling point ya kak. Nah aku mau tahu dong kak, kayak USP kakak atau unique selling point kakak tuh apa sih di Bloomery ini yang di brand-brand dessert lain itu nggak punya, sehingga kakak bisa mencapai tujuan kakak itu untuk menjadi international brand. Jadi USP-nya tuh apa kak? Jadi kalau Bloomery itu yang pasti memang dari awal tuh misinya provide one of a kind dessert ya. Jadi memang ya walaupun mungkin along the way kayak misalnya kemarin kayak ada yang viral milk bun, viral tiramisu itu kita ikut gitu. Tapi kayak memang ternyata walaupun kita pengen one of a kind dessert, tapi memang dalam bisnis tuh ternyata penting juga buat ikut tren gitu kan. Karena gimana pun di Indo tuh semuanya about trend juga gitu kan. Yes, betul banget. Jadi kayak ya maksudnya untuk sustain kita tetap harus ikut tren, tapi dalam intinya tuh kita pengen one of a kind gitu kan. Maksudnya berarti ya tadi itu kayak misalnya kita jualan meal crab, ya walaupun sekarang udah banyak ya mungkin yang jualan meal crab murah-murah, ada yang 15.000, 10.000 gitu kan. Tapi kita tahu posisi kita tahu produk kita, bahan kita juga emang mungkin beda gitu kan. Jadi ya itu pertama one of a kind gitu kan, one of a kind dessert. Terus juga buat branding gitu kan. Maksudnya dari awal tuh walaupun kalau mungkin pada tahu kita kan barusan rebranding tahun ini, logonya ganti kayak gitu. Nah tapi itu dari awal banget kita tuh emang udah peduli banget sama branding gitu. Jadi waktu dari awal mungkin kalau teman-teman yang ingat 2020 itu mungkin kalau pada jualan makanan-makanan nggak terlalu peduli kayak maksudnya packaging kayak gitu, tapi kita benar-benar peduli banget dulu tuh, kayak bikin packaging tuh sampai kan kayak Mika gitu kan, kayak maksudnya tuh kita pengen orang tuh waktu nerima tuh tahu dalamnya, jadi kita pengen luarnya Mika gitu. Nah itu tuh sampai potong sendiri gitu. Kayak maksudnya Mikanya karena susah carinya kan. Waktu awal tuh kita dapat kayak misalnya Tokped gitu, tapi kedepannya waktu tambah rame, wah nggak dapat barang gitu kan. Terus kita sampai motong sendiri gitu packagingnya, karena emang sebenarnya sepeduli itu sama branding gitu loh. Kayak gitu. Jadi dari awal sampai sekarang walaupun kita rebranding tuh kita peduli sama branding dan identity-nya Bloomery kayak gitu. Nah dari packagingnya makanya selalu bagus kayak gitu. Nah sama ya itu sih kayak selalu inovatif. Jadi sebenarnya dari 3 itu kayak maksudnya memang 3 yang selalu dipegang Bloomery USP-nya itu tadi itu buat one of a kind, branding sama inovatif gitu. Jadi kalau dilihat tiap bulan tuh kita hampir selalu rilis produk baru gitu buat jadi inovatif gitu. Makanya R&D timnya dan maksudnya gak cuma R&D ya, maksudnya sampai sekarang tuh kan kayak supply chain gitu tuh juga repot gitu kan kalau kamu tiap bulan tuh ngeluarin produk baru, karena ya bahannya baru terus kayak gitu kan. Nah, tapi itu challenge-nya buat kita how to stay inovatif kayak gitu. Bener banget. Nah mengenai yang produk setiap bulan mengeluarkan produk baru ya, itu kan apalagi kalau in a dessert point of view, dessert itu kan sangat kreatif ya kak. Jadi kayak banyak banget nama-nama random yang bisa pop up dan banyak juga kayak a new dessert yang kayak beneran unik gitu loh kak. Aku mau tahu kak dari proses R&D-nya sendiri dan mungkin dari kakaknya juga, itu setiap bulan itu apa aja sih kak yang dibahas untuk membuat produk baru, mungkin dari tren atau mungkin dari kayak pembahasan kakak-kakak mungkin pernah coba sesuatu dan coba sesuatu akhirnya di mix together atau apa kak? Dengan setiap bulan kakak mau mengeluarkan produk baru itu kan gak gampang ya. Jadi kayak behind the scene discussionnya tuh apa aja kak? Mungkin dari segi filosofinya mungkin produknya atau apa aja yang dibahas? Sebenarnya makanya kayak kalau
dalam setahun tuh biasanya udah di set gitu kayak maksudnya kayak dalam kayak pasti kan kalau kayak 2024 akhir itu kan pasti Christmas gitu kan. Udah pasti memang ada produk Christmas kayak gitu. Terus habis itu ada Halloween, terus habis itu ada collab itu kan pasti udah direncanain dari lama gitu kan. Nah yang kayak gitu-gitu tuh udah di set. Emang kita tahu kita pengen collab sama kayak kemarin tuh kita sempet collab sama Tuku gitu tuh. Udah tahu pengen collab sama orangnya ini, brandnya ini. Terus ya produknya apa nih yang cocok kayak gitu kan. Nah itu yang baru dipikirin. Tapi kalau yang misalnya tiba-tiba kayak misalnya kayak kemarin tiramisu, milk bun gitu ya inspirasinya dari ya maksudnya cari-cari dessert yang lagi tren atau kayak maksudnya yang pop up terus habis itu kayak ya rasa-rasa gitu kan. Kayak gitu aja sih. Dan juga emang kalau kreatif itu memang kayaknya harus sering maksudnya kayak interaksi sama orang terus habis itu kayak lihat dunia luar, lihat di luar negeri lagi tren apa tuh penting sih supaya nggak tumpul gitu loh, kayak kita selalu keasah buat idenya gitu. Kan idenya tuh kayak oh kok luar negeri udah kayak gini loh, di Indo kok belum ya gitu kan. Terus kiblatnya Indo tuh kan kayak di luar negeri gitu kan, jadi penting buat itu juga sih. Oke, keren banget ya Cak. Nah kita tarik ulur dikit nih, let's rewind a bit. Kakak kan selama kuliah ambil manajemen kan Kak. Aku penasaran banget nih Kak, dan mungkin ada syaratnya nih Kak buat iFans juga nih. Kakak harus jawab jujur sama kita nih. Kakak selama di kuliah pelajaran, ada gak sih Kak pelajaran kuliah nih kayak mungkin teori atau apapun itu dari awal Kakak masuk kuliah sampai Kakak lulus, ada gak sih Kak pelajaran yang Kakak terapi nih ke dalam membuat bangun bisnis Bloomery ini nih sampai sekarang bisa mengembang dan berdirinya Bloomery, apa aja tuh Kak? Mungkin jujur kalau matkulnya gitu aku udah lupa ya, nggak seinget itu. Tapi aku lebih inget maksudnya caranya gimana waktu aku kuliah tuh prosesnya tuh bikin thinkingku beda gitu loh. Kayak maksudnya kalau ngobrol sama orang, kalau diskusi itu jadi tahu gimana caranya kan. Nah itu tuh mungkin ya kayak dari kerja kelompok, terus habis itu dari presentation, terus habis itu mungkin kalau yang kepake banget sekarang accounting kali ya. Maksudnya kalau accounting kan textbook yang memang belajar gitu kan. Kalau dulu belum belajar kan nggak ngerti gitu kan. Yang pakai banget accounting pasti karena gimana pun kayak harus ngebalance gitu kan. Walaupun sekarang ada sistem ya, tapi tuh dasarnya tuh dari situ gitu kan. Terus juga mungkin tipsku tuh kalau waktu aku kuliah dulu tuh aku sering banget ikut lomba sama internship. Menurutku tuh yang paling bagus tuh itu gitu, karena bener-bener kalau menurutku ikut lomba tuh apa ya, benar-benar walaupun mungkin kita kayak nol gitu ya awalnya, tapi buat ikut itu tuh pressure-nya, terus habis itu kayak buat kamu berani, terus kayak kan dalam waktu yang singkat kamu harus mikir gitu tuh bagus banget buat ngelatih diri gitu loh. Terus habis itu waktu internship juga dilatih buat ya kerja dicemplungin nih di dunia profesional tuh kayak gini gitu kan. Itu menurutku bagus sih buat belajar itu gitu. Oh ternyata begitu ya iFans, kita itu selama kuliah harus kayak take risk, belajar dari experience kayak kerja kelompok, ikut lomba. Dari situ kita bisa kayak gain some knowledge biar kita bisa terapin nanti in building our own business. Nih ya Kak, dari sepengetahuan aku pas ngejalanin bisnis keluarga kan pasti ada aja gitu tantangan besar dan gak mudah, mulai dari konflik internal ke kompleksitas dalam kayak pengambilan keputusan bersama. Nah kalau dalam membangun Bloomery Patisserie, apa yang menurut Kakak dan keluarga menjadi kunci keberhasilan dalam membangun bisnis keluarga ini? Iya sih, maksudnya memang kalau bisnis sama keluarga itu nggak gampang juga ya. Tapi kan maksudnya gimana pun berbisnis dalam berpartner tuh memang nggak gampang gitu. Tapi kalau keluarga itu kan mungkin beda. Kalau misalnya kita ngomong sama teman nggak mungkin ngomongnya sebelak-belakan itu. Kalau sama keluarga kan pasti kayak ngapain sih kayak gitu-gitu kan. Kayak langsung karena keluarga sendiri adik kakak gitu kan. Nah tapi ya mungkin sampai sekarang tuh ya pasti ada berantemnya lah, masih sering gitu kan. Apalagi kerjanya tambah rumit gitu. Tapi ya yang dipegang pasti ya udah kalau memang itu ada pembagian yang jelas gitu loh, kayak ini bagiannya siapa gitu kan, supaya nggak saling tabrakan gitu, karena dibagi aja juga masih kadang tabrakan gitu kan, karena kan berhubungan. Makanya ya pembagian tuh harus jelas banget. Terus habis itu ya harus ada yang ngalah sih, maksudnya nggak boleh terlalu ngotot dan baperan gitu tuh kan pasti nggak bisa juga. Terus habis itu ya udah kayak kalau dalam itu profesional aja gitu kan, nggak boleh mikirin tentang yang lain gitu kan. Terus juga ya menurutku bonding sih, maksudnya kalau keluarga gini ini kan kadang kan ya berarti ngomonginnya kan pasti kerjaan terus gitu kan, jadi kedekatannya pasti kan nggak sedekat itu lagi gitu kan. Nah makanya harus ada waktu juga buat memang bonding untuk
ya as family gitu kan, supaya ya di kerjaan pun lebih enak, Lebih enak kayak ya, gitu. Oke Kak, kan Kakak itu double degree tadi di tahun 2021 ya? 2021 ke Perancis kan. Berarti itu Kakak take some time off from Bloomery ya? Dan tadi kan Kakak sempat bilang tentang bonding bersama keluarga. Berarti kalau Kakak keluar negeri itu berarti Kakak kurang kan bondingnya. Nah, was it hard Kak di sana dan juga pas balik ke Indo itu adjustnya susah nggak? Dan apa aja Kak yang Kakak bisa ambil dari yang Kakak belajar di Perancis, dari environmentnya yang Kakak bawa ke Bloomery Patisserie ini? Oke. Jadi waktu balik dari Prancis itu juga aku langsung internship gitu, karena emang itu program dari kuliah kan, harus internship, jadi tambah-tambah gitu kan. Jadi memang itu nggak intens lah ngurusin Bloomery, tapi memang waktu itu juga kita belum intens gitu kan, karena skillnya masih kecil gitu kan, belum banyak day to day yang harus diurus kayak gitu. Nah, tapi setelah itu abis itu aku internship terus lulus, terus habis itu kan aku full time di Bloomery gitu kan. Nah itu tuh bener-bener lumayan turning point, karena dari yang maksudnya sibuk nih kayak sambil internship, sambil Bloomery, sambil ngurusin kuliah juga, tesis gitu kan. Terus biasanya di kuliah juga selalu sibuk lah gitu. Terus habis itu sempat bingung juga, wah selalu juga nih ngapain ya gitu kan. Nah, terus habis itu tapi it's a good thing sih, maksudnya waktu itu jadi bisa tahu gitu kan, karena kalau kita tuh ambil waktu lagi dari sibuk ke nggak sibuk tuh jadi ada waktu untuk mikir gitu kan, maksudnya oh iya ya ini tuh butuh ini ya, kita bisa ngapain lagi ya, ada waktu untuk itu gitu kan. Jadi menurutku tuh waktu yang penting juga gitu, supaya tadi itu kita bisa explore lah, bisa innovate kayak gitu. Nah terus habis itu kalau yang bisa diterapin ya lumayan banyak ya, maksudnya kayak kan di Prancis kan juga dessert-dessertnya kan mirip sama Bloomery kan, itu kan asalnya dari Prancis kan. Nah itu ya kayak yang ngasih inspo lah, kayak maksudnya kalau di Prancis nih kayak gini kayak gitu. Nah tapi sebenarnya actually nggak terlalu works di Indo kalau yang dari Prancis asli, karena kan taste-nya udah di adjust juga ya. Lebih cocok tuh sama kayak sama lidah Indonesia nih. Kalau lidah Indonesia tuh sebenarnya cocoknya Jepang, Korea, Thailand kayak gitu loh, yang Asia-Asia. Nah makanya ya paling culture-nya aja yang kayak brandingnya yang bisa diambil kayak gitu. Betul banget. Nah berarti kakak itu mau aku tanya, kan kakak tadi berarti sekarang pas nyampe Indonesia tuh lebih banyak kayak kakak bilang tadi lebih nganggur ya, lebih banyak ini. Ada breaknya gitu. Ada break kayak gitu. Nah buat iFriends ini mungkin yang penasaran juga, kakak ini is it good to take a break? Atau kan karena banyak banget nih anak manajemen yang sibuk banget dengan kepanitiaan, dengan apa, sehingga yes betul banget, sehingga mereka jadi ragu nih untuk membuat bisnis karena mereka takut keteteran. Nah advice kakak apa nih untuk kayak para anak iFriends nih yang mungkin yang bingung nih dari segi balance-nya gimana? Tadi itu ya aku kan menurutku tadi itu ya nggak semua orang tuh memang terlahir untuk bikin bisnis, dan nggak semua orang suka juga gitu kan. Jadi ya menurutku ya memang harus find your passion aja juga gitu kan. Misalnya aku tuh sukanya ya aku berorganisasi gitu kan, ya udah be good at it gitu kan. Ya aku sukanya bisnis, ya udah aku fokus di bisnis. Aku memang mau dari awal sampai akhir gitu kan, tapi aku juga maksudnya aku tahu kapasitasku, karena aku nggak boleh ngorbanin kuliah gitu kan. Ya udah aku nggak usah ikut organisasi, ya itu tuh menurutku sangat nggak apa-apa gitu kan. Kita fokus sama yang kita suka aja dan konsisten di situ gitu kan. Karena kalau tadi itu kalau kita pindah-pindah jalur doang ya akhir-akhirnya nggak dapat semuanya gitu kan. Tapi kalau pindah-pindah jalur untuk explore nggak apa-apa banget, karena belum tahu yang disukain apa gitu kan. Mungkin saranku itu sih. Jadi itu benar banget ya, dimana kayak kuliah tuh kita harus bereksperimen ya, dimana kayak just try new things, dan kalau kita untuk milih jalur A ya kita stick to it, atau kalau milih kita jalur B kita harus stick to it ya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa kalau kayak misalnya takutnya kan mereka mau bikin bisnis tapi nggak bisa kompetisi, itu nggak apa-apa ya, karena kan mendapatkan pengalaman yang berbeda juga dan mendapatkan reward yang berbeda juga. Makanya itu namanya risk and reward kan. Gitu. Dan semua orang kan juga ada apa namanya hal yang mereka good at juga. Betul kan banget. Kayak makanya sama kuliah harus dikembangin, mau organisasi, lomba, atau build your own business. Kalau misalnya itu sesuai dengan interest kita, just go for it ya Kak, berarti ya. Betul banget. Nah kita udah rewind time, sekarang kita balik lagi ke sekarang ya. Di namanya usaha itu kan Kak, maksudnya gak selalu lurus dan gak mungkin it's 100% aman gitu kan. Pasti pas saat kakak membangun Bloomery ini pasti ada masalahnya, dan mungkin saat Bloomery udah berdiri dan buka banyak cabang pasti ada juga aja masalah yang kakak alamin, ya mungkin kakak gak unexpected problems gitu kan. Mungkin kakak bisa share juga nih kepada iFriends, mungkin kayak apa aja sih Kak yang kakak pernah alami nih masalahnya, dan cara kakak lompatin masalah itu apa, dan mungkin masih ada gak masalah yang kakak sampai sekarang alamin tapi sampai sekarang ini belum ada nih jawaban lompatannya apa nih gitu.
jadi kok bangun bisnis itu pasti banyak masalahnya ya. Maksudnya dari di setiap step hidup kita tuh pasti ada masalah gitu kan. Mau kecil itu mau gede, tapi waktu kita ada di posisi itu pasti ngerasa itu masalah yang serius gitu kan. Nah terus makanya ya kalau Bloomery pasti waktu kecil ya pastilah banyak masalah operasional gitu kan. Misalnya kayak karyawan ini lagi nggak masuk nih, Betul kita banget. harus ngurusin apa kayak bahan buat besok nggak ada gitu kan. Itu masalah dulu gitu kan. Nah terus tambah gede ya pasti banyak masalahnya, kayak maksudnya kita buat produk ini ternyata gagal gitu kan, padahal kita udah invest banyak kayak gitu. Betul. Habis itu kayak masalah tim gitu kan, maksudnya tim itu pasti paling challenging sampai sekarang, dari kecil sampai besar tuh selalu about people yang challenging gitu kan. Nah makanya ya kita belajar banyak tuh dari 4 tahun. Oke, caranya sebenarnya buat kita dapat tim yang bagus, kita punya tim yang motivated, kita punya tim yang positif tuh caranya kayak gimana tuh ya belajar dari situ gitu kan. Yes. Itu yang aku alamin sih kayak gitu. Betul banget. Nah, kakak ini works in finance juga dan juga HR berarti kan. Nah, apalagi kakak sebagai owner itu kakak mempunyai kewajiban untuk merekrut tim. Nah, iFriends ini kan banyak banget yang iFriends yang ingin jadi entrepreneur. Berarti meaning mereka harus mempunyai kewajiban untuk merekrut tim. Tapi mungkin mereka nggak tahu nih apa yang harus aku cari dalam sebuah karyawan atau dari tim. Nah, mungkin aku mau nanya, kalau dari kakak pas kakak pas timeline untuk merekrut tim, itu kakak melihat apa nih kak, dari mereka bisa bonding dengan kakak, dengan tim, chemistry-nya ada, atau dengan kakak lebih melihat skillnya dulu nih, terus baru nanti bisa lihat bondingnya kapan tuh nanti aja, atau gimana kak? Oke, interesting question ya. Ini sangat penting sih. Maksudnya dari dulu itu rekrutmen itu ternyata sangat penting guys. Jadi Yes, betul. kalau aku dari dulu sampai sekarang belajar, menurutku personality tetap nomor 1 gitu. Gimana pun personality habis itu skill gitu kan. Kayak ya mungkin kalau dari sekarang itu kita cari profesional yang memang harus punya skill dong. Misalnya kayak ngurusin tax, ngurusin Duit, permasalahan duitan ya, accounting itu betul. kan kalau nggak punya pengalaman sama sekali juga pusing juga kitanya gitu kan. Iya benar. Nah, padahal kan kita butuh memang profesional di situ. Jadi itu nomor 2. Tapi gimana pun personality nomor 1. Misalnya kita dihadapin dengan 2 pilihan, satunya skillnya bagus banget dan satunya skillnya biasa tapi personality yang bagus, pasti pilih yang kedua gitu. Karena ya masih bisa dibangun gitu loh. Iya. Kalau misalnya udah punya skillnya bagus tapi kayak nggak mau dibangun terus menolak perubahan, itu tuh pasti lebih repot gitu kan, dan Repot, nggak ya. cocok sama Bloomery. Nah makanya along the way itu kita tuh bangun namanya tuh core values Bloomery gitu kan. Jadi setiap kita rekrut orang itu tuh kita tuh cari tahu dulu mereka tuh cocok sama core valuesnya Bloomery apa enggak. Kalau di Bloomery itu namanya tuh PIKA gitu. Jadi ada people tuh ada teamwork, respect sama empathy, innovative, terus quality oriented sama agility kayak gitu. Wow. Nah jadi dari situ itu kan paling sering itu tuh dapet tim itu tuh kan misalnya nggak sopan gitu kan. Kayak misalnya kayak Respect biasanya tuh iya nggak respect kayak gitu. Kalau sama yang lain tuh sering berantem gara-gara ya nggak respect lah kayak gitu tuh kan. Makanya kita hindari, makanya kita cari tim yang respect. Kita tanyain tuh waktu interview, kak biasanya kalau di kerjaan sebelumnya caranya nunjukin respect ke teman lain tuh seperti apa kayak gitu loh, supaya dia bisa jelasin, nggak cuma kayak jelasin teori respectful tapi Iya. dia tuh cerita gitu kan. Kalau Pengalaman aku dia. tuh Based on kayak experience apa ya. gitu kan. Betul Jadi itu kan kelihatan kamu bakal cerita. Dan juga kelihatan lah kalau orang tuh emang cerita tentang dirinya dia sendiri apa cerita tentang orang lain gitu kan, Iya, kelihatan iya, juga iya. kan. Dari situ. Nah terus kayak agility itu tuh penting kalau di Bloomery karena emang startup kan. Jadi tuh sering ya tadi aku cerita kayak produk baru tuh hampir tiap bulan. Jadi Tiap kan bulan. sering berubah gitu kan. Terus habis itu kayak di toko mungkin harus cepet cekatan kayak gitu kan. Nah itu tuh yang harus kita punya karena sering loh kayak dulu misalnya di toko gitu tuh kayak baru datang setengah hari gitu terus tokonya rame kan, terus udah gak balik lagi kayak cuma setengah hari kayak gitu. Terus habis itu ya makanya dari situ kita bener-bener rekrutmen tuh diseriusin gitu kan. Kalau misalnya awal ya harus punya values itu baru bisa masuk, daripada kasihan kitanya kayak maksudnya udah rekrut udah training susah-susah nanti nggak cocok dari kitanya apa dari karyawannya gitu kan. Yang mendingan dari awal udah direkrut dengan matang dulu kayak gitu. Jadi itu ya tadi 4 core value-nya itu apa? People, People, innovation, innovative, Yeah. quality Quality, oriented, and agility. agility. Itu ada namanya kakak mungkin? Iya namanya Pika. Pika ya, kalau oke. misalkan. Very cute banget, jujur Jadi banget. kalau di Bloomery itu di kantor-kantor gitu tuh tulisannya Pika gitu supaya maksudnya orang-orang tuh benar-benar ingat gitu kan. Jadi values kita tuh apa gitu. Very interesting ya, dan
dan itu mungkin sebagai standar juga para karyawan Bloomery ya. Nah mungkin itu iFriends tuh mungkin yang penasaran apa sih yang harus kita rekrut. Nah itu harus juga sejalan dengan company-nya mau bagaimana ya. Iya, Jadi dari core values core company-nya. value-nya company apa. Nah, Kita tuh mau nyari orang yang kayak apa sih? Kita cocoknya sama orang yang kayak apa gitu kan. yes. Dan mau nanya Pika itu Kak itu udah dari awal Kakak membuat bisnis dari 2020 itu atau seiring jalannya aja itu ada? Iya. Seiring jalan sih, baru kayak tahun lalu tuh kita tuh came up sama Pika. Karena alasannya apa? Kayak kita baru cari itu karena ngerasain ya kayak baru 3 tahun kok rasanya tim keluar masuk terus nggak cocok terus gitu kan. Terus kita balik lagi, jadi sebenarnya carinya tuh apa, dan kita baru sadar ya harus ada core values itu. Jadi dari awal cari timnya udah yang cocok gitu kan. Ya, Kan betul. pasti jauh lebih oke gitu kan. Terus habis itu ya sekarang kita ada kayak tes psikotes, terus di ISC tuh ternyata kayak kebukti gitu loh. Jadi kita bisa identify itu dari awal daripada udah masuk baru sadar gitu kan. Iya. Lebih repot gitu. Nah makanya rekrutmennya diseriusin di situ. Nah terus tapi kalau yang dari awal itu maksudnya kalau walaupun core values baru tahun lalu, kita tuh selalu inget buat KPI itu Yes. nggak boleh lupa Betul gitu. banget. Kayak maksudnya dari awal banget itu tuh semua karyawan di Bumi, ya nggak semua ya, maksudnya kalau store gitu misalnya satu store itu KPI-nya sama gitu kan. Itu tuh dari awal gitu kan supaya tahu nih kita tuh tujuannya apa. Terus kalau kita dapat tujuan itu tuh kita dapat apa gitu kan. Kalau nggak kan nggak bakal dilakuin gitu kan. Maksudnya Betul. tadi itu kayak misalnya di kuliah kan juga diajarin kan, maksudnya Yes. basic human Iya, needs iya, itu iya. tuh Basic untuk human motivation resource. gitu Betul. kan. Nah makanya ya untuk itu harus ada dari awal kayak Mungkin gitu. itu iFriends yang tadi kita sempat tanya ya, apa pelajaran kuliah yang Kak Cynthia terapkan di bawah bisnis. Nah mungkin itu salah satu contohnya which is the KPI ya. Mungkin itulah pentingnya kenapa buat iFriends mungkin untuk mendengarkan saat pelajaran kuliah ya. Betul. And not to take it lightly karena Iya. KPI itu sangat penting ya Iya. untuk di dunia HR dan juga untuk itu mungkin bisa Di working aja working kalian. ya. Dan Iya. kayak salah KPI satu dan insentif sih. Iya. Karena Betul. kalau mereka nggak dapat apa-apa itu pasti nggak reward gitu ya. Iya, Biar reward ada kan. motivation juga ya. Jadi itu salah satu untuk memotivasi mereka kali ya Iya, KPI itu. betul. Dan mungkin aku mau nanya juga Kak, Kakak ini selama HR recruitment gitu, Kakak pasti memilih banyak orang ya Kak. Pernah gak sih Kakak punya pengalaman mungkin pas saat merekrut itu Kakak bingung nih karena mungkin kayak skillnya bagus banget tapi dia profesionalitasnya kurang. Nah itu Kakak pernah gak Kakak tetap mengambil dan Kakak berharap untuk melatih mereka untuk mengambil resiko itu atau enggak Kak? Iya pasti pernah. Pernah ya? Maksudnya pernah dan makanya nggak menyesal gitu. Gak menyesal ya? Menyesal malah. Oh, menyesal. Iya. Makanya dari situ aku selalu bilang kayak personality first gitu Personality kan. first, yes, itu Karena benar gimana pun ternyata nggak lebih gampang ngebangun skill loh daripada Iya. ngebangun Benar, personality. setuju. Itu Iya. tuh jauh lebih susah gitu kan. Karena ya emang itu sifat kita gitu. Tuh nggak gampang ngubah orang. iya. Maksudnya kan kayak ngubah pacar itu aja kan kayak susah kan. Apalagi mau ngubah karyawan Iya. gitu kan. Betul banget. Jangan enggak sih moodku daripada capek-capek mendingan gak usah gitu. Iya. Gak usah, mendingan skillnya ya normal aja tapi profesionalisnya tinggi ya. Karena Iya. skill itu bener kata Kak Cynthia itu masih bisa diasah. Karena kan Dan- tuh juga kayak ngeganggu work environment gak Betul sih banget, kalau betul misalnya ada satu orang yang mungkin skillsnya bagus tapi kalau misalnya dalam komunikasi atau nggak Iya. kayak berkomunikasi sama atau berdinamika sama apa namanya sama coworkersnya nggak baik kan ganggu produktivitas Betul dan working banget. environmentnya juga kan. Dan sebenarnya kalau aku mau boleh add ini tuh kayak gini-gini itu sebenarnya udah ada dari kuliah gak sih Kak? Iya kan pasti dari tugas kelompok dan Organisasi, saat kita memilih panitia. Jadi mungkin Iya. itu udah bisa dilatih dari sekarang kali ya untuk memilih rekrutmen gitu-gitu ya Kak. Apa Kakak juga punya pengalaman mungkin di kuliah saat harus memilih rekrutmen atau apa-apa gitu Kak di kuliah kayak mungkin Kakak itu udah membuat sebagai fondasi dibawa ke bisnis Bloomery itu juga kali ya Kak. Ya mungkin Cara pas memilih. lomba kemarin itu kan kakak pasti bahkan sama tim kan. Gimana kakak bisa milih Milih temen- timnya. Iya, milih Iya, timnya. Tapi jujur kalau kuliah mungkin agak beda banget ya. Karena Oh, kalau iya. dulu kan milih misalnya teammates gitu atau kayak anggota buat organisasi buat divisi-divisi gitu kan kayak yang ya oke lah kita cuma kayak ketemu 5 menit 10 menit Iya. interview gitu kan. Terus kayak Betul, cocok betul, nih lihat CV oke masuk gitu kan. Dan itu kan bukan long term komitmen paling 3 bulan 2 bulan gitu kan, atau kalau lomba juga paling seminggu. Dan lomba pun kan biasanya kita pilih antara kayak kakak kelas yang udah track recordnya udah sangat jago gitu kan, atau kayak teman-teman gitu kan. Nah makanya ya tapi dari situ kan kita tahu juga emang dari awal ya pilih yang cocok gitu kan. Nah sampai sekarang yang menurutku masih dipegang itu sih, cari yang cocok gitu.
karena gak ada yang bagus dan jelek sebenarnya, tapi kan adanya kan cocok kan. Cocok, iya bener. Iya bener banget. Itu personal atau kayak secara objektif aja ya Kak, kebutuhannya apa gitu, bukan berarti dia nggak bagus, tapi emang tidak cocok dengan visi misi Bloomery. Dengan value-nya Bloomery gitu iya, kan. Betul. Mungkin dia cocok di tempat lain tapi memang nggak di Bloomery aja gitu. Oke, what an insightful stories Story ya ya, yang bener kita bisa banget. pelajari sebagai iFriends bisa pelajari dari cerita-cerita kakaknya. Nah, pasti banyak di antara iFriends yang masih belum berani ya untuk memulai bisnis sendiri. Nah, apakah Kak Cynthia ada pesan atau nasihat yang bisa diberi kepada iFriends yang want to start their own business gitu, apalagi pas kuliah? Oke. Kalau menurutku pasti yang pertama tuh pede sama produknya ya. Maksudnya kalau misalnya kita udah tahu kita punya produk yang bagus, yang ini bisa sell in the market gitu kan, pede aja gitu. Maksudnya dengan situ kita ya udah pede sama produknya, terus buat good management aja gitu kan. Kita pilih tim yang dengan baik dari awal gitu kan, daripada kita salah pilih tim itu udah berabe gitu lah. Pokoknya dari awal serius di situ gitu kan. Terus habis itu kita fokus sama branding gitu kan. Kita fokus buat yang terbaik gitu kan. Kayak maksudnya Bloomery itu dari awal itu kita fokusnya sama branding gitu, bahkan packaging gitu kan kita pengennya kan plastik gitu kan, kayak maksudnya Mika gitu, jadi kalau orang ngasih cake gitu tuh kelihatan Lucu ya. cake dalamnya Cake gitu. Nah dalamnya, itu iya. waktu awal tuh sampai kita motong sendiri gitu kan, apa packagingnya gitu, supaya benar-benar seniat itu gitu kan, karena itu branding gitu. Kalau kita nggak fokus sama branding, pasti orang-orang ya bakal beli just another milk crab gitu. Tapi kalau sekarang kan kayak orang inget ya Bloomery gitu kan, ingetnya brandnya gitu loh. Betul banget. Nah itu sih makanya fokus sama branding, produk, and good management gitu sih menurutku. Yang aku keren banget ya Kak. Yang aku lihat ini dari 2020 sampai 2024 ini kakak dan keluarga kakak ini sangat konsisten ya dengan vision dan missionnya, dan it's not an easy thing to do. Dari awal mulai dari COVID pasti ada aja kakak merasa kayak aduh susah banget nih mau lanjut gitu. Tapi kakak tetap bisa menunjukkan konsistensinya nih sampai sekarang. Dan itu sesuatu yang tidak mudah. Dan aku tahu beberapa dari kita ada pasti juga anak manajemen ini konsistensinya tuh belum mateng banget lah. Pasti kita gampang kepindah ke jalur yang lain itu. Dan itu gampang demot juga gampang demot kan. juga. Dan itu sangat wajar kali ya. Nah mungkin para iFriends nih pengen tahu nih, karena menurut aku kuncinya di sini tuh juga konsistensi ya, dalam membuat bisnis ini. Nah mungkin iFriends mau tahu kalau membuat bisnis itu harus konsistensi ya. Gimana sih Kak? Kakak 4 tahun bisa mengkeep, dan keluarga kakak ini bisa keep konsistensinya tuh gimana? Ada tips atau mungkin trik mungkin? Iya. Menurutku selalu find your why aja sih. Kayak menurutku find your why, dan itu tuh why-nya tuh aku selama 4 tahun ini pasti berubah terus gitu kan. Waktu awal gitu tuh why-ku ya just pengen bisnis, pengen punya usaha yang ada duitnya gitu kan. Ya kayak gitu aja why-ku dulu gitu, simple. Nah tapi kayak along the ways kayak sekarang gitu why-ku ya karena kalau aku gak berkembang gak bakal sampai ke visi buat dari awal kita pengen jadi global dessert brand gitu. Gak bakal kita caranya bisa menghidupi semua karyawan yang di Bloomery ini gimana kalau kita berhenti, kita demot gitu. Kan gak mungkin gitu kan. Nah menurutku yang why-nya itu yang selalu berubah, dan kalau misalnya kita udah berhenti, oke, kita udah tahu, udah selesai, udah jadi international brand, ya udah cari lagi gitu kan. Why-ku lagi nextnya tuh apa gitu. Nah itu yang menurutku how to keep us going gitu. Harus punya Betul why banget. yang kuat gitu kan. Oke. Jadi Nah, kita harus punya kayak constant goal gitu ya, biar kita bisa stay motivated dan stay kayak bisa kerja dengan baik dan produktif. aku mau nanya juga Kak, yang pernah aku pelajari itu kalau goals itu ada banyak tipenya ya. Iya. Ada short term gratification yang dimana kalau goal di jangka pendek, ada juga long term gratification dimana itu goal yang jangka panjang mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Nah kakak juga menerapkan itu nggak? Untuk bisa terus termotivasi, karena kalau long term kan lama ya, jadi kadang-kadang bisa hilang motivasinya nih. Nah kakak berarti juga ada short term goal, di mana kayak itu yang goal yang pendek aja mungkin dalam sebulan atau setahun, yang bisa meneruskan motivasi kakak dan keluarga kakak dan tim Bloomery juga mungkin gimana? Pasti sih, itu yang benar-benar keep us going tuh itu gitu. Maksudnya benar-benar kalau short term gitu pasti kayak kita tahu kita maksudnya pengen jadi national brand dulu nih di Indo dulu gitu Yes, kan. Ya betul. long term goalnya kita pengen jadi international brand, global brand gitu kan. Nah itu yang ya what keep us going gitu, bener-bener di situ. Dan kalau nggak punya itu ya pasti tim-tim pun nggak punya motivasi kan. Betul. Mau kemana nih, kayak ya udah paling setengah tahun di sini orang ya gini-gini aja. Tapi kan kalau tahu ke depannya kita tuh company ini mau kemana, punya vision yang jelas dan
aku tuh bisa di-include di situ, pasti kan mereka jadi mau loyal di situ kan. Nah, Setuju makanya banget. itu yang penting. Yang penting ya, kok berarti buat para iFresh sih konsistensi itu penting, dan untuk meng-set goals, short term goals dan juga long term goals, karena itu yang bisa membuat kita termotivasi terus ya, apalagi di Iya. short term goals ini. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir dari kita kali ya Kak. Kakak ini kan yang kita dengar nih dari cerita awal membuat Bloomery dan apa itu banyak banget mengambil keputusan nih. Ya mungkin itu sulit, dan ada juga beberapa keputusan yang gampang, yang berat dan yang ringan. Aku penasaran ke keputusan yang berat nih Kak. Gimana Kakak dalam keluarga Kakak bisa berani nih mengambil keputusan yang berat kayak oke guys, let's stick to this option. Walaupun ini susah dan berat, tapi gue yakin kalau ini berhasil kita bakal sukses. Nah, itu gimana Kak? Kakak mengambil caranya gitu? Oke. Menurutku kalau kita bisa mau bikin keputusan yang baik itu tuh pasti kita butuh partner discuss yang bagus juga gitu kan. Betul. Nah beruntungnya kita tuh adalah karena dari BOD-nya dulu tuh kita udah lumayan ya visinya paling gak sama lah, tapi personality-nya tuh actually very different gitu. Maksudnya kita udah pernah bener-bener tes dan emang Beda ya? semuanya tuh lumayan beda gitu kan. Kayak misalnya kayak aku gitu tuh very calculated gitu orangnya. Terus habis itu kayak kakak aku dia CEO-nya gitu kan, dia tuh visioner, lebih visioner gitu. Jadi nggak yang suka detail-detail kayak gitu misalnya. Nah dari situ kan jadi ketemu nih pengennya ini, tapi kayak oh minusnya nih ini loh, kayak jangan itu. Dari situ tuh terbentuk diskusi yang bagus dan jadi menghasilkan pun keputusan yang lebih calculated, lebih udah teruji gitu loh. Nah dari situ ya udah makanya kita perlu pemilihan partner berdiskusi dan mengambil keputusan itu sangat penting gitu menurutku supaya kayak gitu. Nah terus akhirnya juga misalnya nih kayak maksudnya kan keputusan berat kan seringnya tuh kan soal karyawan atau soal investment ya. Yes, Nah, betul. kayak gitu tuh paling enggak tuh kita tahu kita tuh punya backup gitu loh. Backupnya ya maksudnya kita berempat gitu kan. Maksudnya jadi kalau misalnya kita menyampaikan keputusan yang berat misalnya karyawan apa-apa tuh ya jadi nggak seberat itu karena kita tahu kita share saling burden-nya ya. dukung gitu kan, Yes, we share betul. burden-nya gitu. Itu jadi lebih enak rasanya Dibanding kayak sendiri gitu. yang pressure-nya tuh gede ya, burden-nya Iya. pasti Iya, kalau sendiri tuh. apalagi kayak misal aku tuh kan tipe yang kadang overthinking gitu loh. Jadi kalau misalnya aku sendiri gitu kan pasti kayak dia pasti habis ini mikir ini ya kan. Iya. Sampai gak bisa tidur kayak gitu Iya, loh. iya. Nah, makanya enaknya kayak gitu kalau bisa ada partners Jadi ya. Iya. betul banget. Jadi itu mungkin iFriends kayak kalau kalian takut mungkin kalau tim kalian itu beda banget nih satu sama lain personality-nya. Tapi itu sebenarnya a good thing ya, karena di situ dimana kayak ide itu makin banyak, Iya, more more perspektif. perspektif juga. Jadi itu good thing banget ya Kak. Kalau Tapi iya menurutku walaupun kita beda itu tapi visinya udah sama dulu. Iya. Kalau betul. visinya udah beda, maksudnya Itu susah. udah tahu kayak cara pikirnya sangat beda dan tujuannya pun nggak bakal ketemu, itu jangan juga sih. Benar. Kayak pasti Iya, nggak iya. ketemu nanti Oke. malah repot kan. jadi itu ya berbeda nggak apa-apa, tapi yang penting visinya sama gitu ya. Karena itu bisa membangun dinamika yang baru juga mungkin kali ya. Betul. Oke, keren banget. Oke, what an insightful and inspirational story dari Kak Cynthia. Nah, kita itu pengen ngomong terima kasih ya Kak untuk meluangkan waktunya untuk podcast pendek ini. Semoga Kakak bakal sukses terus dan bakal Amin. continue ngeharumin nama FEB UGM. Nah, jujur banyak banget sih ilmu yang aku dapetin ya selama Betul dari banget. cerita-cerita Kak Aku juga banyak Cynthia banget dapetin yang dari awal mulanya Bloomery, setting core values buat employees-nya, dan juga cara menghadapi tantangan dalam membangun bisnis keluarga. Mungkin segitu dulu ya iFriends untuk episode kali ini. Sampai ketemu di episode iNext selanjutnya yang tentu saja bakalan menambahkan wawasan-wawasan iFriends, karena iNext adalah Ikama. Dan dengan Ikama, we share to inspire. Oke, thank you Kak.